satu hari gini kita dilapor orang Indonesia sendiri. Dilaporkan? Iya. Aduh, sengsara membawa nikmat juga ya. Betul apa ya? ini. Dilapor orang merancangkan kejahatan, akhirnya mendatangkan kebaikan. Tahu nggak siapa yang laporin? Kita nggak tahu orangnya. Orangnya datang dia bilang ada orang Indonesia. Orang Indonesia make report. Ada business activity in the basement katanya. Ini dapurnya. Kebetulan kita punya julukan the smallest kitchen in New York. Paling kecil di New York ya? Iya, karena cuma cukup seorang. Seorang? Jadi saya aja yang bisa masak di situ. Mau ke WC aja kita antri. 10 orang ya masalahnya kan? 10 orang. Biasanya cuma 1. Iya. Waduh, itu kalau kebelet gimana? Susah juga itu. Sampai kita bawa pot. Waduh, sampai gitunya. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono dan pemirsa mungkin ini lainnya adalah ada peyek, Ada ikan asin. apalagi ikan asin. Ikan asin ini sungguh luar biasa. Ini makanan termewah, Termewah yang ada di Amerika. Serikat juga ada yang lain-lain dan baunya juga bau pengen segera Menghabiskan gitu. Nah kami berada di Queens, tepatnya di kota New York, bagian dari New York. Dan ini di sebuah toko kelontong atau bahasa Inggrisnya grocery sekerannya, grocery. Ya, ini kita gambarkan dulu. New York itu paling terkenalnya adalah biaya sewa dan lainnya itu mahal-mahal. Mahal. Jadi semua harus dioptimalkan. Betul. Sama seperti Tokyo lah ya. Iya. Bahwa semua itu harus optimal, harus cerdas memikirkan penataan ulang. Dan kami pengen menampilkan nih toko Indo Java ya namanya. Indo Java ya Mbak ya. Ini kita syuting di lingkungan yang harus kita manfaatkan sepadat-padatnya. Sepadat-padatnya. Jadi ini dijadikan seperti studio sementara ya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak. Ya. Siapa namanya Mbak? Elvi Goliat. Kalau saya Dewi Cahyadi. Nah, ini gimana ceritanya kok sampai punya Indo Java di sini, di Queens ini Mbak ya? Nah, ceritanya gimana Mbak? Ya, pada tahun 2025. 2005. Itu nggak ada warung Indonesia, nggak ada toko Indonesia. Terus kita kan pingin banget ya bisa makan Indonesia. Tuh akhirnya kita timbul ide, dia ini pintar masak, dia ini chef, tukang masak. Dia bilang, ayo kita buka toko yang kita menyediakan makanan Indonesia, yang dia masak dan saya yang mengatur tokonya. Toko ini kan terlihat padat, harus padat kan. Dapur itu kan biasanya harus besar dan sebagainya. Nah, menyiasati dapurnya itu gimana? Mesti pinter-pinter sih. Kebetulan kita punya julukan the smallest kitchen in New York. Paling kecil di New York ya? Iya, karena cuma cukup seorang. Seorang. Jadi saya aja yang bisa masak di situ. Iya dong. Ini dapur Mbak. Dan pegang tangan kanan, tangan kiri. Temboknya kena ya? Iya. Nah, coba sebelah sini, sini. Sebelah sini, ya sini doang. Wah, lebih pendek lagi ya. Iya. Nah, ini cara masaknya gimana nih? Masaknya di sini kita komporin di sini biasanya. Nah, terus kita masak semua di kulkas di sini. Pokoknya ya kalau udah selesai masak, kompor dipinggirin, rice cooker dipinggirin, terus udah gitu udah lauk-lauknya di sini. Kita tinggal packing aja. Itu- Customer datang, order. Yang paling suka apa orang? Nasi padang. Nasi Padang. It's the best seller. Kalau orang bule sukanya? Nasi padang, mereka suka rendang. Oh, rendang. Rendang itu kayaknya most popular. Mereka kebanyakan tahu rendang. Tahu rendang. Oke, mantap Mbak Vivian. Ini baunya harum. Dan ini kita lihat saya mundur tuh Mbak Vivian jadinya. Tuh. Nah, ini langsung tokonya. Awalnya memang seperti apa? Seperti kecil apa yang ada dulu itu waktu itu? Gini, pada zaman dulu 2005 itu kita itu nggak ngerti, kita pikir kayak Indonesia ya, kita mau buka toko, kita sewa tempat, kita buka. Terus kita lihat wah posisinya bagus tuh di sini, oke kita langsung tanda tangan kontrak. Tahu-tahu kita mau ajukan tax ID, dia bilang no tempat ini buat
office atau buat community center. Uang kita udah masuk 9.000 pada waktu itu. 9.000. $9.000, rentnya cukup mahal, 4.500 pada zaman itu. Terus dia nggak mau kembalikan uang kita. Si orangnya akhirnya kita bilang gini aja deh, lantai atas ini kita buat community. Terus lantai bawah kayak basement bawah kita itu kita buat jualan. Dengan catatan kita kerja aja dulu sampai uang kita balik. Nanti kita sudah terima uang balik, kita akan buka yang benar. Cari tempat berbeda. Itu. Gitu. Jadi pada waktu itu dia masak, kirim terus makanan, terus di atas kita buka misalnya untuk cari pekerjaan, kita buka Jasa layanan kayak gitu ya. Iklan-iklan, kita bantu orang cari lawyer, kita bantu orang apa aja yang orang mau butuh bantuan. Perpanjangan Iya, Nyari SIM. ID, apa aja deh. Semuanya. Semuanya gitu. Terus kita jualan di bawah. Tapi satu hari gini kita dilapor orang Indonesia sendiri. Dilaporkan. Iya, datanglah inspection, datang ke bawah, terus dia bilang gini, wah kalian ini satu kita nggak punya ID, kedua ilegal, karena kita jualan di basement. Iya. Terus aku kan cerita sama dia, aku bilang gini, kita nggak tahu satu, kedua di atas community kita menjalankan ini untuk membantu community kita. Akhirnya baik banget bapaknya, langsung saya diajarin. Kamu nggak boleh gitu, gini. Jadi akhirnya toko ini terjadi gara-gara kita dilapor orang, diajarin sampai didatangi. Pertama kamu harus lakukan ini. Oke, saya bantu dia bantu apply. Bagaimana membuat tax ID. Kedua dia bantu kita semua. Aku bilang, aduh, sengsara membawa nikmat juga ya apa ya. Betul ini. Dilapor orang merancangkan kejahatan, akhirnya mendatangkan kebaikan. Tahu nggak siapa yang laporin? Kita nggak tahu orangnya. Orangnya datang dia bilang ada orang Indonesia. Orang Indonesia make report. Ada business activity in the basement katanya. Oh gitu. Jadi emang kadang-kadang begitu lah, Bang. Kemarin Iya, waktu kenapa di ya? Philadelphia juga kadang-kadang ada yang seperti itu, mungkin Yang tidak suka dengan sirik atau usaha iri. orang lain gitu. Nah, kadang-kadang yang itu kadang-kadang sisi-sisi yang jahatnya manusia ada seperti itu ya. Tentang masakan makanan kayak gini gimana caranya? Biasanya sih yang seperti kayak gini nih ya, kita buatnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya, Yang buat Ibu Dewi sendiri, Dewi itu apa? Iya. Oh. Jadi ada beberapa yang nggak setiap hari kita masak gitu. Jadi memang- Karena kan ini kan masakan kering, jadi Masakan bisa kering. tahan 1 minggu. Oh, jadi misalnya ini diakali makanan yang bisa awet Iya. dibuat seminggu sekali. Iya, kalau setiap hari bikin mampus nih. Mampu. Wah, jangan terlalu capek, Bu. Nanti nggak habis-habisnya kalau capek kerja terus nanti lupa istirahatnya kan. Iya, Nah betul. ini sekalian Betul. misalnya nyari bumbu-bumbu misalnya apa sih namanya, saya lupa lagi, laos, kemiri, atau apa-apa. kencur, Semua semuanya Semua ada. ada. Jadi memang kita punya ada satu distributor yang menyediakan semua kebutuhan masak. Ya kalau dipikir ini kecil nyuplik gitu, tapi ya komplit loh sini. Bener. Nanti istilahnya mau nyari tempe pun ada di sini. Saya dengar juga ada namanya apa, pasar Selasa, pasar kami, Warung. Ya. Di sini cerita di Iya. sini mana itu ceritanya? Saya. Jadi ceritanya itu warung itu juga terbentuk karena dulu saya ada buka restoran. Begitu listnya udah selesai, saya nggak perpanjang karena pertama juga kalau mau buka new list mesti another 10 tahun. Iya, betul. Juga rentnya naik terus. Dulu Biasanya saya nggak begitu. mampu bayarnya. gitu. Jadi kemudian konsentrasi. Lalu saya breakdown. Aha. Setelah itu nganggur kan saya nganggur. Tiba-tiba waktu saya di sini, saya bantu-bantu Elvi. Ada beberapa customer yang tanya gitu, kenapa nggak masak? Saya bilang enggak, restorannya udah tutup apa gitu. Ya udah jual di sini gitu. Nah, setelah itu saya diskus sama Elvi. Oh, tanya dulu ke inspection, bisa nggak ini tempat grocery ini untuk Makanan jadi, jualan untuk kayak makanan warung jadi. gitu. Ya, so waktu inspektornya datang kita tanya gimana kalau buka kitchen gitu. So nggak apa-apa asal di inspection gitu. Oh gitu. Oh. Nah, terus misalnya gini nih, kita lihat kan sempit ya. Iya. Kalau orang makan kan perlu duduk, santai. Nah, gimana ngakalinya? Gantian, antri. Iya betul. Jadi kita tuh memang punya satu meja kuning gitu. Jadi memang satu. Cuma satu aja mejanya? Satu tapi kalau dibuka bisa untuk orang 4 gitu. Tapi kita gitu. lebih
lebih enak kalau kita berdua gitu ya. Oh. Jadi kalau memang makan antri gitu. Yang paling membuat Indo Java ini kemudian terkenal. Yang buat terkenal pertama dari dia punya warung kecil, warung yang Warung Selasa. Bang Selasa itu udah legendaris lah di sini mungkin orang udah tahu semua orang Indonesia ya. Dan orang bule. Oh iya, orang bule juga ke sini. Ya, Iya. saya punya customer sekarang hampir 60 orang bule. 60% maksudnya. Karena 60%. apa ya? Karena Iya, apa? daripada Biasanya orang bule apa yang di karena yang dipesan? mereka kepingin yaitu hampir sama kayak dulu pernah di Indonesia, lama nggak pernah makan Indonesia lagi Oh, gitu. Jadi kebanyakan mereka orang bule yang ke sini emang dulunya pernah di Indonesia atau Iya, mungkin punya saudara Betul. atau mungkin kawin dengan orang Indonesia gitu ya. Oh, gitu. Jadi ada inilah ya. Kawin dengan orang Indonesia, Ya. istrinya mungkin malas masak gitu kan. betul. Diajak ke sini, ajak ke sana aja Indo Java ada warung Selasa gitu kan. Iya. Nah, kemudian ini apa? Mereka misalnya customer itu pengen ngeliat nggak dapurnya gimana? Iya, gitu kan? beberapa ada yang terus terang mau foto, terutama meja itu yang paling terkenal. Oh, meja Jadi kuning itu ya? meja Nanti kuning kita itu. lihat ya, meja kuning ya. Jadi itu lebih terkenal daripada maksudnya ikoniknya warung Selasa itu meja kuning, kuning itu. itu. Ha-ha, jadi semuanya harus foto di meja kuning itu. Oh gitu. Mbak Elvi ini masuk ke Amerika kapan dan sebagainya? Gini, saya kan suami saya kan sudah di sini. Oh. Terus ya saya diimpor lah Oh, dari diimpor. Indonesia. Terus dimasukin ke nggak kotak kan nggak? Koper. Terus ditarik ke JFK langsung ke rumah gitu loh. Terus Ya diimpor dia sudah di sini, terus saya disponsor dari sini, terus saya ke sini. Tahun berapa itu? Saya datang 2002 Desember. 2000 langsung ke New York. Langsung ke New York karena suami saya udah di New York. Oh. Terpikir apa waktu itu begitu dari Indonesia ke New York, terpikirnya mau kerja apa atau gimana, apa yang akan dilakukan apa? Pertama terpikir kawin dulu ya. Saya Itu soalnya prioritas. sudah umur 27 orang Indonesia sudah ribut. Iya. Oh, banyak suara-suara begini. Cepat lagi, gimana kapan kamu gitu kan? Akhirnya kita menikah di sini, terus suami saya memang udah kerja, jadi kan dia bisa maksudnya menafkahi lah. Terus sambil nganggur-nganggur saya kerja di gift store. Oke. Toko Kayak Hallmark yang jual Hallmark. kartu-kartu Oh, gitu. jual kartu, oke. Terus kan saya pikir ya, aduh kita nggak, satu kita nggak sekolah di sini, kedua nggak mungkin ya kita kerja begini terus. Pengen meningkat. Ingin meningkat lah, punya bisnis. Akhirnya kita ketemu, terus kita membahas. Akhirnya satu lagi nggak ada toko Indonesia, nggak ada restoran Indonesia. Kita kalau mau makan kita harus ke Philadelphia. Betul. Iya betul. Akhirnya timbullah ide itu membuka toko Indonesia bersama jual makanan. Tahun berapa itu? 2005. 2005. Jadi 3 tahun kerja di toko. gift ya. Kemudian ngobrol-ngobrol membuka ide bisnis gitu. Iya. Pada waktu itu pernah sebelum datang ke Indonesia berpikiran nggak misalnya kok saya di Amerika akhirnya ya punya toko kelontong seperti ini. Enggak, hanya berpikirannya aduh hidup kok menderita banget ya di sini ya. Menderita? Iya. Kan di New York orang Kenapa? Indonesia mikirnya New Menderitanya York kenapa? enak ya. Karena Karena satu waktu datang ke sini membayangkan wah kayak Hollywood. Ya. Right? iya. Datang-datang gini lihat gini. Terus tinggalnya kos-kosan. Empat kamar satu rumah itu diisi sama 10 orang. Wih, aduh. kok di Amerika kok malah kayak enak di Indonesia. Iya, Awal-awalnya begitu kan. benar. Nyesel. waktu itu. Nyesel, nangis, tapi keputusan sudah dibuat, gak mungkin pulang kan? Kan ada malu. suami lagi ya. Ya, Ada suami di malu sini. sama orang tua kan saya ngotot mau kawin. Demi cinta juga ya. Wah, perjuangan Wah, cinta. perjuangan itu. cinta dan Loh, resep harus- itu kadang-kadang begitu lah. Loh, mau ke WC aja kita antri. Antri 10 orang ya masalahnya kan? 10 orang. Biasanya cuma satu. Iya. Waduh, itu kalau kebelet gimana susah juga itu. Sampai kita bawa pot. Waduh, sampai Dalam gitunya. kamar, Semakin iya. menambah sengsara itu ya. Sangat amat. Waktu itu sempat misalkan berpikir nggak, wah udah ya, suami saya tajak pulang aja. Sempat berpikir begitu nggak? Bapak saya sih panggil pulang, tapi saya kan malu kan. Betul. Ya udahlah, keputusan sudah dibuat, pasti Ada pasti jalan. bisa berubah.
Oke. Oh gitu. Kalau Mbak Dewi gimana ceritanya? Latar belakangnya? Hampir sama kayak Elvi. Jadi suami saya sama ada satu temennya itu memang udah langsung buka satu floor gitu, dua kamar. Jadi kita masing-masing sekamar gitu. Oh. Iya. Jadi sudah agak nyaman lah gitu di sini ya. Sempat juga maksudnya di luar dugaan karena kan saya tiap hari waktu di Indo kan nontonnya Beverly Hills. Oh. Jadi Ketemu yang nggak Jadi kenal bayangan banget. saya Halaman luas, rumahnya begini. apartemennya kayak gitu. Jadi waktu dan suami saya memang nggak pernah cerita mengenai kehidupan di sini. Nanti nggak mau datang kalau cerita. Jadinya begitu saya dijemput dari airport, pulang ke rumah maksudnya ke apartemen, saya tanya, kok jelek amat? Karena kan bayangan saya ke Beverly Hills itu. Belum pernah kirim foto apartemen di sini seperti apa? Belum pernah? Enggak pernah memang. Nggak pernah digambarkan, oh saya tinggal sini? Enggak pernah. Nah ini Meskipun juga. tiap hari telepon enggak pernah ngomong masalah-masalah apartemen. Terus begitu Ini- tahu masuk ke itu lah seperti apa? Sedih? Oh iya, apalagi kan waktu itu saya di tingkat 3 di etik. Waduh, panas kepanasan, Nggak dingin ada elevator, nggak ada? Enggak ada, lantai 3. Naik tangga? Iya, jadi kalau mau laundry tinggal kamu buang aja ke bawah, baru kita turun. Makanan datang tuh Mbak. Oh apa ya? makanan datang. Apa tuh Mbak yang datang? Nah ini dia nih makanan datang. Wih, Ada masih, kue. seger dari Nah. keluar dari oven atau dari Semacam Iya. ini. kue basah. Di sini juga kita bantu ya. Kita gini, kebetulan kita bantu ibu-ibu yang tidak bekerja. Oh. Kalau mereka nggak bekerja, mereka di rumah kan boring ya. Kebetulan yang menjaga anak dan sebagainya. Oke, kamu bisa apa? Bisa masak. Oke, bawa ke sini. Saya bantu jual. Jadi Ya, mereka ya. dapat duit, saya juga dapat duit. Saling menguntungkan. Membantu. Ya. Berapa vendor ibu-ibu dah Oh, sekarang? banyak banget. Saya punya vendor mungkin ada 20 ada. 20 ya sudah ada ya. Jadi makanannya boleh makan. Oh ya kita lihat dulu ya. Kita samperin ya. Iya. Oh sini karena aku punya mic nggak apa-apa. Ini apa Mbak? Yang nah kita datengin aja ya. Ini apa Mbak? Oh ini kue lapis. Iya, kue talam. Mhm. Kue talam. Ini diantar Macam rasa ya. Rasanya apa aja Mbak? Bisa dijelaskan ini? Ini rasa pandan. Pandan. rasa cinta yang pernah ada ya. Aduh. Senang ya Mbak jadi vendornya Indocoba Mbak? Senang dong. Karena Ya karena bisa bikin kan Hmm. di rumah kan kalau ini cuma ibu rumah tangga. Jadi kalau bikin kan bisa bawa ke sini ada untung, ada kerjaan juga. Ngisi waktu, Ngisi waktu, bisa menghasilkan tambahan pendapatan untuk keluarga. Mbak siapa namanya? Iva Iva Iya. apa? Iva Chia. Iva Cia. spesialis untuk ini Mbak kue basah ya? Iya. Mhm. Oke. Oke, terima kasih Mbak Eva Cia. Dari pelakunya sendiri jangan membayangkan bahwa Amerika itu selalu seperti Beverly Hills. Jangan seperti hidup enak New York, Di film-film. Harus Penuh perjuangan. mengalami masa sulit. Nanti kembali lagi ke ruangan berhimpitan karena rent mahal. Tidak bisa males di sini. Tidak bisa malas. Tidak boleh malas, Tidak boleh. Ya, kita akhiri podcast kita kali ini di lokasi yang kita buat ini baru pertama kali. Di semua masih berjalan seperti biasa di tempat yang relatif sempit dan unik. Di atas Tapi kita kardus pengen kardus. menampilkan bahwa ini loh, bahwa hidup itu ya semacam ini. Nyata. Nyata. Senggol-senggolan. saling ambil dan sebagainya itu bisa terjadi. Ya, Betul. kita akhiri perbincangan kita kali ini. Saya Alam Burhanan. Dan saya Subrana dan sampai jumpa di podcast KHD berikutnya.